Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Di sini saya Nurfianti Oktavia dari kelas 12 MIPA 1 akan menjelaskan tentang manfaat kemampuan TIK dan informatika dalam berbagai bidang. Tentunya manfaatnya akan banyak sekali ya. Yang pertama akan kita bahas di dalam pemerintahan. Pertama, meningkatkan hubungan antara pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat karena informasi dapat lebih mudah untuk diperoleh. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat pemerintah dengan adanya transparansi kegiatan pemerintah. Yang ketiga, meningkatkan kualitas layanan pada masyarakat, yaitu masyarakat dapat dilayani kapanpun dan dimanapun tanpa memandang jam buka kantor dan bahkan tanpa perlu datang ke kantor pemerintahan. Dan yang keempat, tersedianya informasi yang mudah diakses oleh masyarakat melalui internet sehingga masyarakat dapat mengambil keputusan dengan benar. Yang kelima, hilangnya birokrasi yang selama ini seolah-olah menjadi penghalang bagi masyarakat dalam berhubungan dengan pemerintah sehingga pelaksanaan pemerintahan menjadi lebih efektif dan efisien. Yang kedua, dalam perbankan, manfaat TIK dalam bidang perbankan yaitu dalam dunia perbankan, teknologi, informasi, dan komunikasi adalah diterapkannya transaksi perbankan lewat internet atau dikenal internet banking. Beberapa transaksi yang dapat dilakukan melalui internet banking antara lain transfer uang, pengecekan saldo, pemindah bukuan, pembayaran tagihan, dan informasi rekening. Apalagi yang suka belanja lewat online nih, kan masih banyak tuh karena lebih mudah juga di dalam masa pandemi kayak gini. Dan yang ketiga, dalam transportasi. Dalam transportasi, penggunaan komputer di bidang transportasi, misalnya komputer yang digunakan untuk mengatur lampu lalu lintas, kan gak mungkin kan tuh di ini nama orang kan ya kalau tinggi. Contoh aplikasi pengguna komputer di bidang transportasi antara lain adalah jalur penerbangan di bandara bisa diprogram dengan komputer. Untuk menerbangkan pesawat itu sendiri membutuhkan dan harus dilengkapi dengan komputer. Bahkan di ketinggian tertentu pesawat dapat diterbangkan dengan otomatis dengan pilot otomatis yang sudah diprogram oleh komputer. Dan yang keempat, di dalam pendidikan teknologi pembelajaran terus mengalami perkembangan. Seiring perkembangannya zaman pada dunia pendidikan termasuk di Indonesia, komputer sudah diperkenalkan dan digunakan pada sekolah-sekolah dari pendidikan dasar sampai tingkat perguruan tinggi. Komputer juga memberi kemudahan dalam mencari dan menghasilkan bahan-bahan pembelajaran secara efektif dan efisien, yaitu dengan adanya perpustakaan elektronik, e-library. Salah satu peranan TIK dalam dunia pendidikan saat ini adalah dengan munculnya e-learning, pembelajaran elektronik, kemampuan internet, kemungkinan terjadinya proses belajar mengajar jarak jauh menjadi lebih efektif dan efisien sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih baik. Sekarang kan di masa pandemi ini nih belajar kan lewat online gitu kan, nyari bukunya juga online gitu. Tapi semangatnya jangan online lah, kita semangatnya harus beneran ya guys sih. Nah, yang selanjutnya di dalam pertanian. Teknologi dimanfaatkan dalam 3 cabang utama pertanian, yaitu 1 penanaman, 2 peternakan, dan yang ketiga perikanan. Manfaat yang dapat diperoleh melalui kegiatan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi, khususnya dalam mendukung pembangunan pertanian berkelanjutan diantaranya adalah 1. Mendorong terbentuknya jaringan informasi pertanian di tingkat lokal dan nasional. Yang kedua, membuka akses petani terhadap informasi pertanian untuk. Dan yang selanjutnya dalam perdagangan. Nah, dalam perdagangan nih pasti banyak kan teknologi sekarang yang dibuat untuk perdagangan semacam online shop, dropshipper gitu. Yang pertama, kita dapat mempermudah diri sendiri dan orang lain dalam transaksi jual beli. Yang kedua, modal dan biaya lainnya yang minim. Yang ketiga, dalam mempromosikan di bagian perdagangan menjadi sangat efektif. Jadi walaupun mereka nggak kenal juga bisa gitu lewat informasi sekarang yang seperti kayak lewat sosmed, Instagram, WA. Yang keempat, target untuk pemasaran dan berdagang yang luas. Yang kelima, pendataan dalam berdagang dapat menjadi mudah. Yang keenam, transaksi pembayaran yang mempermudah pembeli.
Yang ketujuh, mempermudah dalam pengaturan di bidang perdagangan suatu barang. Yang kedelapan, mempermudah kita dalam penyimpanan data-data penjualan sebaliknya. Mempermudah kita dalam mengatur pencarian data dalam hal perdagangan. Nah, yang selanjutnya nih dalam manufaktur. Dalam manufaktur, perantik dalam bidang industri dan manufaktur ini sangat besar. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Sebagai alat bantu untuk merancang produk baru secara cepat, mudah, dan tepat, akurat. Nah, biar kenceng kan kalau namanya manusia tidak luput dari kesalahan. Nah, tapi mesin juga sih, tapi kayak lebih kenceng gitu mungkin kan. Yang kedua, proses produksi dapat dilakukan dengan sesedikit mungkin tenaga manusia sehingga mengurangi resiko fisik yang dapat dialami oleh manusia. Nah, mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.